Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Kepala Sekolah MA, Kepala Sekolah MTS, Kepala Asrama, Dewan Guru, Kepala Sekolah TPQ, para asatidz, ustadzat, wali santri, bapak-bapak, dan ibu-ibu, serta anak-anakku yang saya sayangi. Saya mau tanya dengan bapak-bapak. Kalau istrinya mau melahirkan, istri ko bini menjadi kita ya, bininya nak melahirkan, kemudian tidak ada bidan di dusun tuh, mungkin bidannya lagi pergi, atau memang di tempat itu tidak ada bidan. Kemudian ada orang yang nak bantu kamu. Nah, bapak-bapak, lagi ibu-ibu kutanya pula. Ya. Apa kata orang tuh? Oh Pak, tenang baik, ya, murah melahirkan itu ya. Pokoknya tarik-tarik baik keluar itu ya. Lah bapak dulu pernah belajar dak kebidanan? Tidak pernah, tapi kita coba-coba lah, ya. Coba-coba, murah, tarik kuat-kuat keluar, dia dak anak itu ya. Kira-kira bapak ngizinkan dak? Hah? Dak ngizinkan ya? Pelan. Hah? Taruhannya nyawa ya Pak ya? Wah, coba-coba. Mati bini awak, kaya dak? Anak awak cak mano ditarik-tarik, ya? Itu saja untuk nyawa anak kita, nyawa istri kita. Itu penting. Tidak nak kita basing, baik. Sekarang apalagi untuk pendidikan anak-anak kita. Kalau yang minta mati, sudah habis urusan. Tapi kalau pendidikan untuk masa depan anak kita. Jadi jangan basing, jangan coba-coba. Buat anak kok coba-coba. Ya, nah, sekarang pendidikan anak-anak kita, ya, itu sangat penting. Sebab mereka inilah yang nanti akan membantu kita. Minimal dia bisa membantu dirinya sendiri. Nah, itulah yang diajarkan di pondok pesantren. Makanya orang tuanya harus percaya dengan pesantren. Harus ikhlas dengan pesantren. Harus patuh dengan aturan yang ada di pesantren ini. Kalau pas tidak boleh jenguk, jangan jenguk. Jangan maling-maling. Ya, oh itu anakku dewek. Ya memang anak kamu, ya tak? Nah, tapi kita harus percaya dengan sekolah pendidikan tempat anak kita belajar. Itu keberkahan itu nanti. Karena kenapa? Pintar itu penting, ibu-ibu, bapak-bapak. Anak kita itu pintar itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah
benar. Pintar itu penting, tapi kalau tidak benar, susah. Coba yang ngurus negara kita ini, orang bodoh atau orang pintar? Yang korupsi-korupsi itu. Orang pintar apa orang bodoh itu? Orang pintar itu, ya, betul enggak? Nah, tapi kenapa dia rela maling? Ya karena itu pintar tapi tidak benar. Ujungnya dia sendiri yang susah. Ya, siksaan Allah itu bukan hanya tidak ada uang, tidak ada duit, tapi batinnya meronta-ronta sama orang maling ke sana ada enak, sana ada itu sudah siksaan. Ya walaupun kelihatannya rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu ya harus percaya dengan tempat anak sekolah. Kemudian jangan membanding-bandingkan. Ya. Karena kalau membanding ini tidak sudah-sudah gitu. Sesuai dengan lagu ojo dibanding-bandingkan. Ya. Anak kamu sini nanti banding dengan oh enak pondok situ. Kaget sudah pindah, oh enak pondok situ. Pondok itu apa? Ya. Kemudian kamu di sini jelekkan tempat lain tidak boleh. Karena bagaimanapun ya, satu huruf kalau Ali bin Abi Thalib bilang satu huruf saja kita belajar itu sudah hak Ali dia sanggup jadi hamba dengan orang yang memberi ilmu tadi. Man 'allamani harfan faqad sirtu lahu abdan. Siapa yang ngajar saya satu huruf kata Ali, maka saya jadi hamba. Apa be aku turut. Nah, sekarang anak kita diajarkan berapa? Ya. Jadi saya harapkan aturan-aturan di pondok ini tolong dijalankan. Walinya ya. Ibu, bapak tidak boleh jenguknya sebulan sekali, sudah sebulan sekali. Ya, Ustadz kaki anak awak itu berarti kamu tidak percaya. Ya, tidak percaya. Nah, harus percaya. Kalau tidak percaya ya tidak nyaman. Bapak ibu tidak nyaman. Dan itu anaknya kurang betah. Biasanya begitu, dijenguk lagi. Anak awak apa bajunya cok mana? Ya. Itu ada akhirnya apa? Orang tuanya bermusuhan dengan pengurus. Anaknya lapor. Ya, pengurus itu marah terus. Yang mana? Itu yang jalan miring-miring tuh ya. Dari mana itu? Oh dari situ. Wah mulai. Bapaknya ke sini, ibunya ke sini mulai mana orang tuh ya. Tidak boleh itu. Ya, ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi harus ikhlas, bapak ikhlas menitipkan anaknya di sini, guru-guru juga ikhlas. Bapak, ibu, mendidik anak ini kewajiban kami, guru, atau kewajiban bapak ibu? Tidak kata jawab lah. Apalah, kewajiban ustadz lah. Ya. Coba saya tanya ibu-ibu aja. Tadi ibu, bapak sudah. Ibu, kewajiban mendidik anaknya itu kewajiban ibu atau kewajiban kami? Sama-sama. Mak baik sama-sama. Coba bapak pula. Coba pak. Ini kewajiban ya. Ini kita kalau wajib itu berarti dilakukan wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan berdosa. Coba bapak, kewajiban mendidik anak itu kewajiban bapak atau kewajiban orang lain? Orang tua. Bapak masih muda kalau ya? Iya. Pendidikan itu
tetap kewajibannya ada pada orang tua. Nah, sekarang Bapak nitipnya di Tazaka. Berarti Bapak mempercayai guru di Tazaka, kiai di Tazaka, pimpinan pondok di Tazaka untuk mendidik anak-anaknya. Tapi kewajiban itu tidak pindah, bukan kewajiban bersama, tidak ada. Ya, apa kewajiban bersama? Kalau bersama, kalau orang punya kewajiban untuk pendidikan anak kita, tidak. Kewajibannya itu ada pada diri orang tua. Nah, sekarang anaknya dititip di pesantren, Bapak, Ibu menitipkan kepercayaan itu kewajibannya kepada guru, tapi tetap ada kewajiban. Dan kewajiban kami apa? Menerima amanat dari Bapak dan Ibu. Bukan beralih kewajibannya, tidak. Kenapa anak kawan ada yang ngeluh? Ya, anak awak kok waktu libur sakonya suruh semayang, awak lah di pesantren lamu-lamu. Loh kok pesantren disalah ya? Jadi kalau di rumah kewajiban kita sebagai orang tua. Tadi ada tugas, anaknya yang putra disuruh imam, minimal berapa kali, Pak? Hah? 5, nah, suruh yang kecil-kecil ke imam. Gantian. Ya, kalau bapaknya misalnya ke masjid, ya anaknya suruh ngimami adik-adiknya dengan umaknya. Jangan dipeci imam silent terus. Ya. Santri, jangan kamu bidik imam asar dengan imam zuhur. Imam zuhur asar kata bunyi ya. Modal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ya, Mak, Dek, itu kita kan doanya masing-masing ya. Pintaan adik dengan umak beda denganku ya. Alasannya. Aja doa. Nah, ini anak-anakku kenapa? Karena kalau kamu, coba pernah enggak anaknya jadi imam di rumah? Coba angkat tangan yang pernah di rumah, anaknya jadi imam. Ada enggak? Belum pernah. Nah, ya, coba sekali ini minimal 5 kali disuruh. Ya. Nah, itu insya Allah kamu akan tersentuh. Litak kita kalau aku pengalaman ya. Nah, waktu yang kelas apa? Zakir itu, kelas 1 kapan-kapan awak suruh imam ya. Cuman mungkin niat awak ayang beb apa semayang dewe, tapi dia sudah semangat dia. Ya. Dan kita juga insya Allah akan tersentuh ya. Nah, jadi disuruh imam. Kalau nak disuruh imam masjid, di rumah dulu, dites. Ya. Nah, kaget langsung imam masjid, dia demam panggung. Apalagi kalau umurnya umurnya masih kecil di rumah. Nah, kalau di rumah, di masjid lagi bingung. Waladdallin. Jawabannya, amin. Langsung gemitik, bingung. Ya. Kenapa ya? Apa inna anzalna, apa inna ataina, bingung dia ada. Langsung imamnya belakang. Inna lillahi wa mati ya dah. Nah, di rumah dulu. Dibimbing Bapak Ibu ya. Ada orang tua tuh ngeluh begitu. Anak awak kok di pesantren semayang sakonyan. Lah, kok jadi pesantren jadi salah? Di pesantren anak ibu semayang terus dak? Coba saya tanya. Anak-anak, subuh kamu semayang dak? Zuhur? Asar? Sholat apa dak? Maghrib? Isya? Semayang.
Aku dak nanya bak umatnya semayang ya. Nah, di rumah begitu Pak. Nah, ayo semayang. Minimal baknya malu kalau ayo semayang. Kalau bak ada semayang, paling jawaban anak-anak, bakdu. Bakdu ya. Umakdu ya. Nah, jadi disuruh sholat anaknya tetap dibimbing ya. Nah, semayang nak, sudah biar nanti dia ke sini kami tidak pegawai awal lagi, semayang susah lagi ini dan lain sebagainya. Itu tentang sholat. Kemudian alhamdulillah tadi tahfiz sudah diumumkan belum? Sudah diunjuk tahu. Wali ada baca tak perkembangan tahfiz anaknya? Halo, di grup. Coba bapak-bapak yang masuk di grup, angkat tangan bapak-bapak. Angkat tangan ya, bukan angkat kaki. Ya. Yang tak angkat itu tak masuk grup ya? Hah? Apa tak maco ya? Sibuk ya? Sibuk. Sibuk nonton YouTube. Ya, coba ibu-ibu yang masuk di grup WA, angkat tangan. Oke. Coba, nah ibu, wali siapa yang pakai tiang tadi? Hah? Wali? Siapa? Salsa. Coba, wali salsa, ibu siapa namanya? Ibu? Ibu Yuli, nah sama dengan ustazah kami, ada Ustazah Yuli. Dulu kami ada Ustazah Yuli keluar, ada lagi Yuli ya. Nah, kau wali ada pula Yuli ya. Yang Yuli lain ada tak nama? Kita kumpul nama Yuli, kau ya tak? Ya, Bu Yuli, anaknya hafalannya sudah sampai mana, Bu Yuli? Hah? Coba yang ini be. Yang tahu bapak-bapak, yang tahu anaknya sampai hafalan di mana? Sampai mana? Coba angkat tangan, yang tahu be. Lah, katanya tahu kok ya. Kalau kakek di apa namanya di rumah anaknya jarang ngaji, yang di sana pesantren. Awak pesantren jarang ngaji di rumah ya. Abaknya be tidak tahu ya. Coba ibu-ibu yang tahu be anaknya sampai mana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siapa yang katakan tuh? Dua juz ayat ya surah. Tidak ingat ya. Ya. Masya Allah, harus diperhatikan Pak. Ibu, Bu, coba minta tolong ini ya. Anak ibu bapak ini sekarang ini sudah banyak, ada yang 2 juz. Ya. Coba yang anaknya, saya ngetes ini. Yang anaknya di atas 7 juz, siapa? Angkat tangan. Tahu tidak anaknya sudah berapa juz? Nah ini walinya kaget perlu diuji kalau Jokowi. Ya, perhatikan Pak, harus anak kok sampai sini. Dimotivasi, dinyuk semangat. Cuman kita nak ngenyuk semangat kita tidak tahu. Ya. Apa namanya? Apresiasi. Nah, misalnya kalau Bapak ya saya tanya, Pak, siapa namanya Pak? Roni. Nah, sama Roni itu kan. Yang gawe itu Roni juga ya. Kita buat ini be, yang nama-nama sama kumpul gitu ya. Pak Roni, sekarang saya apresiasi ya. Pak Roni kegiatannya apa Pak Roni? Di rumah. Dompeng. Kemudian apa? Dompeng tulang.
Bukan tulah itu, dompeng nian ya. Jangan, kalau pegawai itu harus serius Pak ya. Jangan, apa gawe kawan? Ah, dompeng tulah, dompeng tulah. Kalau sekilo, sakai sekilo, ya, ngalah Pak karim berkok ya. Nah, jadi, nah harus apresiasi. Misalnya saya Pak Roni, oh Pak Roni bagus nih Pak Roni, ya. Dompeng memang harus semangat mencari nafkah untuk orang tua, untuk anak-anak. Kenapa? Karena itu bagian daripada ibadah untuk mencari nafkah kepada anak-anaknya. Jadi niatkan sedekah. Nah, itu namanya apresiasi. Kalau tidak apresiasi, bagaimana? Ya, kalau tidak apresiasi, apa Roni apa kerjanya? Dompeng. Dompeng. Ya. Hah? Dompeng. Nah, ini mic model baru ini ya. Pegangannya pena. Ya. Ada sanggul-sanggul pula. Ya. Ini mic ibu-ibu ini ya. Nah, apa apresiasi itu, Bu? Apresiasi itu semacam penghargaan. Penghargaan itu bukan hanya duit saja, Pak. Ibu, bukan standby. Kita carok bercakap dengan anak, dibesarkan. Ya, dinjuk semangat. Kau napal hal itu ayat berapa? Ayat 70, ya bagus nak. Semangat nak ya. Apa namanya itu? Itu apresiasi. Penghargaan. Jangan, lah berapa kawan? 7 juz. Lah baumput kawan. Ditajak kala berapa tahun 7 juz. Ya. Memang jak nongkon umak kawan yang bengak kawan dia dah. Ya. Masuk kunek kawan tu bengak juga. Anaknya semangat tak kira-kira? Tidak semangat, diapresiasi. Ini apa kegiatannya, dicerita, ditanya ya bentuk apresiasi. Kamu apa belajarnya? Oh kami belajar English, ya, English sampai judul apa? Nah, walaupun tidak tahu belajar gitu ya, sampai judul apa? Oh sampai judul at home. Apa at home tuh? Nah, di rumah, ya tak? Nah, jadi itu bentuk penghargaan. Kemudian anak kita sudah melakukan sesuatu dipuji. Jangan marah baik. Harus dipuji. Semayang. Tadi imam di masjid ya? Oh ya, bagus nak ya, semangat ya. Nah, itulah anak bak, anak umat. Padek ceramah, ya, padek imam, padek ngaji. Walaupun bak umatnya tidak baca ngaji ya. Nah, ini anak bak anak umatnya. Semangat ya. Kemudian dia menemukan kesulitan, ada salah dikit dalam ceramah. Jangan, nah, itulah kata kudu. Nyesalnya naku monok kau di situ tuh. Oh, sampai monok dia nyesal. Ya. Coba kawan monok di apa namanya di Pulau Bali situ ya dak. Dak cerok kau kawan. Aku tuh nak monok kawan tuh di mana? Di situ nah, di Aceh. Datang nek nang kawan tuh, nek nang nyala mati itu di salahnya ya dak. Gara-gara salah ceramah. Kalau salah, oh, iya, itu Mbak, awak malunya, tidak apa-apa nak. Aku harus dibesarkan anak-anak kita. Ibu ya, betul, ya harus dibesarkan. Biasa nak, ya salah itu biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus semangat. Orang ngato lah. Belum tentu orang ngato itu pacak. Belum tentu yang ngejek kawan tertawa itu pacak. Jadi terus nak. Harus dinjuk semangat, apresiasi, kalimat, apalagi ibu
Ibu itu hati-hati, marah kata-katanya jadi doa, Bu. Ya, anaknya nakal dikata belisnya kau, ya. Nah jadi belisnya, ibu jadi apa? Jadi umat belis. Bapak itu, tahu kok, apa setannya kau kok. Roman perangi setan. Nah jadi perangi setan, baknya siapa? Bak setan. Nah, itu doa Pak ya. Nah, kalau ibu marah, doa yang baik. Misalnya anak nakal. Nakalnya kau, mintalah kau jadi bupati kaki. Nah, kata anak, mencokol mak nakal terus ya, di doa apa ya. Nah, gitu. Karena pendidikan sekarang ini anak-anak itu sudah wawasannya sudah tinggi. Anak saya yang kelas 2 itu Pak. Nah, kalau Bapak ditanya mungkin Bapak tidak tahu juga, bingung. Ya, apa arti diskualifikasi? Apa Pak artinya? Hah? Tidak tahu. Ini anak kelas 2 ya nanya itu. Aku tahu ini itu diskualifikasi pertandingan ya tak? Diskualifikasi apa ya? Nah, diskualifikasi kalah, keluar kata gue tak? Jadi maju. Dia sudah tentang perkembangan yang sekarang ini. Lah tahu Gus Miftah. Tahu dia? Ya, Gus Miftah tuh, wah itu besar. Ditanggapi Pak ya, Ibu, halo Bu. Anak, kalau dia bertanya, jawab baik. Tidak usah dimarah. Karena kalau kita marahnya, dia berhenti berpikir. Apalagi anak-anak masih kecil. Ya, sampai umur 10 tahun. Ini banyak imajinasi. Ya, kalau Malaysia gabung dengan Indonesia, nyerang Israel, menang enggak? Wah, menang lah. Ya, jangan banyak awak tanya, awak masih kecil, ya, lagi tidak nak bertanya lagi dia. Nah itu dia berkembang terus, berkembang. Dia misalnya, ibu pernah tidak muji anaknya kalau sudah bangun tidur, kasurnya dilipat dewek, bantalnya dibalik, disusun, pernah tidak ibu? Hah? Ayo, pernah tidak? Nah, ya harus, sudah kau harus biasa muji. Kalau marah pasti sudah, ya tak? Nah, apalagi balik rumah ada pecah, apa piring yang pecah, dan sebagainya, marah lah itu. Jadi bapak juga begitu Pak ya. Jadi anak kita perkembangan jiwanya bagus. Ya. Jangan direndah-rendahkan, jangan diremeh-remehkan. Kita tidak tahu nasib anak kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Saya punya ponaan lah namanya. Waktu mondok dulu di Gontor, masih nak ngening cerita tak Pak? Ya, aneh lah, paling berapa, 2 jam ya tak? Nah, kalau wali yang tidak nak sikau tuh aku, nah, kamu berpikir tuh kami ustadz ini dari pagi sampai malam, nah, kamu cuma 2 jam, Bay. Ya, siap ya? Iya, Bay. Cuma dalam hati, ustadz kelamunian, ya. Oke, tidak ikhlaskan, Pak ya? Nah, ikhlaskan. Kalau ini agak ngunyur, tidak apa-apa kakinya, tidak. Sampai picit-picit dewek ya. Jangan nyuruh kami. Saya ngajak dia masuk Gontor. Ya, terus masuk Gontor. Kemudian pas liburan di Jakarta, ya, liburan di Jakarta, kami naik bis. Naik bis, bisnya tuh macet di jalan. Aku marah-marah, masih muda ya dak. Dak kata aku, minta ganti. Kalau yang lain disuruh ngopo kok. Naik itu Pak, naik itu Pak. Aku tidak mau kata aku. Mana duit? Dinyuk. Dinyuknya, tidak kata aku rugi kalau kayak gini, ditambahnya lagi. Ya.
di Jakarta, tuh, ya. Awak ustaz-ustaz cak koko itu melawan mungkin ini agak penakut gini. Nah, itu ponaan yang saya ajak tuh ternyata sekarang dia sudah menjadi pengurus silat nasional. IPSI. Siapa ketuanya? Yang sekarang jadi presiden kita, Prabowo Subianto. Itu kalau dulu aku tak pikir, budak kau ya. Nah, kini jadi linknya dengan gubernur, dengan bupati kau kecil lah ya. Nah, dengan menteri-menteri. Ya kita tidak tahu nasib orang 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kita berhusnuzon dengan anak-anak kita. Pak ya, Ibu ya, husnuzon, yakin. Ya. Nah, jangan anak-anak kita banyak, teman-teman. Di Tazaka ini ada alumni. Kalau ngelik berjalan itu asal tak temu badan. Ya, letoynya. Nah, tapi sekarang punya mobil apa yang itu dah? Pajero. Wah, datang ke Pajero. Ustaz nitip mobil. Ya, ada apa-apa saya ikhlas. Walaupun dalam hati, bang, nitip baik ya. Nah, nitip mobil Pajero. Tapi kalau di sini kok asap menbaso kita tuh kata pengkos. Ya. Nah, tapi di masyarakat berhasil. Jadi itu saya harapkan Bapak, Ibu ya tetap bimbing anak-anaknya, dipantau ya, malam dengan siapa, mau apa, mau kemana, ya sesuai dengan lagu kamu dengan siapa, mau kemana. Nah, dipantau anak-anaknya ya. Nah, itu bagian dari tanggung jawab kita. Dan libur ini tanggung jawab kami serahkan kembali kepada kedua orang tua. Siapa? Masuk lagi tanggal? Nggak, aku tidak nanya, aku nanya bapaknya, ngandeng enggak tadi? Radio belum? Nah. Bu, masuk tanggal berapa anaknya? Hah? 28. Bapak tanggal berapa masuk anaknya? 28. Nanti kumpul lagi ya, nanti di absen bapaknya. Yang walinya udah anak kumpul, nah kita kasih catatan itu. Ya. Cuman sebulan sekali be susah. Kalau walinya susah-susah itu dikasih catatan. Suruh ngajar seminggu di Tazaka, ya dah. Ngelik cuma ngajar. Jak subuh tuh ya sampai malam. Nah, tuh kaget. Ya. Siapa wali-wali yang segan ya. Nah, jadi tanggung jawab ini Pak kami serahkan ke Bapak lagi, tolong jangan sampai berubah karena oya-oya, apa oya-oya itu? Pantakan. Apa pantakan tuh? Seumuran. Nah, bahasa Lamonnya. Oya nyigo. Pantakan-pantakan oya-oya seumuran anak-anak kita ini. Kata siapa yang paling didengarnya? Kata temannya. Ya. Kata kanconyo. Makanya kami larang pacaran. Biasanya coba anak bapak, ibu, kalau lah belinyang, ngandeng kata bapak, apa ngandeng kata cewek cowok nah, diserahkan kalau ya hidup dan matiku untukmu. Padahal baknya lah biayanya masih kecil, ya ibunya melahirkan terus biaya, tidak disemau ibunya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah pantau anaknya, jangan sampai apa kata pepatah? Kemarau setahun terhapus dengan hujan sehari. Jangan sampai susu sebelango
Ya, bahasa Indonesianya belanga, ya. Kalau temanga bukan bahasa Indonesia ya. Nah, temango, temanga bukan. Dirusak oleh setitik apa? Nila. Ada tinta, tes rusak kalau. Karena ini bebas anak-anak. Ya. Jadi tetap dipantau, dinasehati, karena dia kadang-kadang cemburu anak-anak. Dia lihat, oh bebasnya. Kami ini motivasi terus dengan anak-anak. Kamu, kata kami, ada pepatah itu mengatakan apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang kamu, kemudian kamu ini luar biasa. Ya, teman-teman kamu kalau maghrib mungkin ada yang bermotor. Nah, kini ada motor listrik. Hati-hati yang motor listrik. Dinyuk tahu carok-caroknya. Ya, nah ini siapa posting di grup pondok itu? Siapa? Yang motor listrik. Nah, Mr. Boy itu bahaya motor listrik itu. Kalau dilintas sebenarnya tidak boleh dilintas. Di Rupit kan ada pengumuman dari Polres. Tidak boleh itu. Karena anak-anak itu masih labil dia. Kalau dia berbelok tidak ngelik, kidau kanan langsung belok. Ya, tetap dipantau. Ada juga yang kecelakaan kemarin ya, tak? Nah, sampai apa namanya, palanya tuh dijahit sekok situ. Ya, pendarahan otak. Ya, bukan nakut-nakuti, hati-hati saja ya. Dipesan, nak. Nah, itu perlu kita jangan nak marah terus. Ya, sekali-kali dia tahu sebelum tidur nak beketo ya. Nah, jangan nak marah lah. Biasakan tutorial dengan anak kita. Jangan YouTube beda tutorial ya. Nah, kalau beketo klik kidau kanan. Ya. Sudah itu dipantau juga. Jangan pas kamu nyuruh ngelik kidau kanan pas bermotor gitu anaknya oh cok kok terus ya. Cekok tuh kawannya disuruh bak aku ngelik kidau kanan ya. Akhirnya kanconya milu pula. Aja berjoget anak kita ya dah. Kemudian apa namanya kendaraan itu tidak tenganeng kan? Kalau ada yang di belakang tidak tenganeng tuh. Nah, tidak tuh orang belok mendadak ya dia akhirnya kecelakaan. Bapak sekalian yang kami muliakan, selamat anak-anak, Bapak ini sudah perkembangannya tahfiz, kayaknya perlu dibaca nih Ustaz Agus. Walinya banyak tidak tahu ya. Atau karena kita nanti bulan 4 ada target. Ya. Target anaknya minimal sebulan 1 juz. 1 juz. Coba tanya anaknya baik. Itu pakai tiang. Kiaman nanti. Apa? Ega. Ya. Ya, berapa juz? Hah? Ayat berapa? Nah, nala ayat di mana? Hah? Ayat 224. Ada baknya kada? Umaknya? Nah, kenapa tidak datang? Ya, sudah, duduk. Sebelahnya. Sebelah situ, sebelah itu. Siapa tuh? Sahrijan. Izan. Nanya anak, jangan nanya umaknya. Umaknya tidak tahu. Ayat berapa, Jan? 200. Tidak kurang, tidak lebih. Pas. Kuranglah dikit. Alhamdulillah. Juz keberapa? Juz 2. Ya, sudah. Yang putri. Coba yang kelompok tahfiz. Coba itu siapa? Tunjuk saja siapa kelompok tahfiz. Mita, mana Mita?
Nah, berdiri, Mita. Ada walinya? Nah, juz berapa? Juz 11. Nah, 11. Ya. Oke, silakan duduk. Juz 11. Jadi diperhatikan, anak-anaknya dimotivasi. Nanti untuk biaya makannya tetap full. Kenapa? Nanti akan kita sisihkan untuk acara akhir tahun. Jadi anak-anak, sebab kita insya Allah minta doanya ya. Cuman awak tak berjanji ya tak? Kalau berjanji kamu nagih ya. Nah, kemarin Buya Subakir tuh nak ngundang ada Syekh dari Al-Azhar. Bulan 4. Nah, nanti kamu bayar makannya tetap full seperti biasa. Nah, kita ngambil dananya dari situlah. Jadi tidak ada lagi ibu nanya, berapa Umi bulan kau? Ya, nah, tetap full. Ya, nah, kemudian untuk keperluan-keperluan yang lain juga, ya, dan untuk ini sudah alhamdulillah kemarin ada bantuan 5 juta untuk atap. Nah, 5 juta itu kurang untuk sengnya bay, bukan atap. Untuk sengnya bay. Ya. Kemudian untuk apa namanya ini dam kita masih terhutang berapa? 22 juta. Ya. Kemudian ada utang yang lain, jadi kita ini pondok ini terhutang 58 juta. Nah, ini kepala sekolah lah tahu kepala sekolah. Ya. Nah, jadi kalau ada kurang-kurang ya kami ngambil dari pos-pos itu ya. Dan juga insya Allah kantin anak-anaknya untuk belanja di pesantren ini. Nah, untuk ini kemarin kita sudah siapkan anaknya untuk laundry. Tidak ada lagi ya? Hah? Ustadz Hafiz? Tidak ada lagi yang laundry. Ya. Nah, kami berarti bukan tidak nyiapkan. Kami sudah nyiapkan, tapi memang anaknya tidak mau di laundry. Ya. Tidak mau di laundry anak. Dimasuk mesin cuci, muter-muter. Ya. Tapi kalau mau kami siap. Ya. Jadi itu untuk anak Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sebenarnya mau semua di laundry biar rapi anak kita. Apalagi pas acara di lapangan, pas acara. Kalau ngeliat kumul-kumul tuh, hati awak masuk sakonyan santri zakat ya. Oh lah kumul-kumul. Tapi kalau rapi kan lemaknya ke pasar rapi. Ya. Kemudian kaget ada hobet pula ya. Nah, ini kalau ini kan enak. Ya, pakai dasi, nah, rapi. Nah, kita juga sebagai orang tuanya ini datang sekali-sekali anak kok. Baju kumal ya. Kemudian pas nyi salaman mamu bekas sam badan kok ya. Nah, baju. Nah, ini harus rapi kita ya, harus rapi. Nah, kebersihan anak-anak kita juga diajar. Yang simple cuman penting. Apa itu? Buang sampah. Dari bapak-bapak, ibu-ibu juga jatuh. Jangan biasanya kalau musim duku itu, ya, makan duku, pir capak di luar mobil, pir, ya. Sehingga kalau orang nak nalaknya mudah, dalak be kulit duku. Mana kulit duku itu ya? Berarti ke situ. Nah, kebersihan anak-anak sudah mulai diajarkan. Tanggung jawab dari bersihkan tempat tidurnya yang simpel, ya, bersihkan. Jangan dimanjo anak-anak. Ya, kita sayang justru anak-anak harus mandi
mandiri. Kalau kita sayang, kok dak usah lah, dak usah, ya, awak lah tua kage, masih merat kita. Jadi kalau kita anak kita tidak mandiri. Saya kira itu saja. Apalagi itu, Umi? Sudah lengkap ya? Ya itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian kalender kita terlambat ini kalendernya. Mestinya libur ini sudah dibagi kalendernya. Nah, saya nanti minta tolong wali, ya, mungkin satu anak kita bagi 3. Dibagi 3 kalendernya. Untuk apa? Untuk sebagai dakwah kita. Ya, ngajak anak-anak masyarakat untuk masuk pondok pesantren tazaka. Diajak. Kalau bapak ibu ngajak orang lain ke tazaka, bapak berarti percaya. Jangan terbalik. Apa cak anak tazaka? Dia lah, cukup anakku be. Kesusahan. Berarti tidak percaya bapak ya. Tazaka, insya Allah tazaka. Apa kegiatan tazaka? Pokoknya ada banyaknya tazaka. Apa baik? Ayo koman pondok lain lah, ya. Maksudnya pondok lain cuma lah. Ada pondok di Singko, di Linggau, nah cokok tulah tazaka. Jadi kegiatannya apa baik? Ya sama, ini tidak kata beda lah ya. Tidak tahu apa kegiatan di pondok ya. Nah, jadi anak-anaknya tahu kegiatannya pagi ini dan lain sebagainya. Itu berarti kita ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita. Hormati guru yang memberi anak kita ilmu. Saya juga walaupun pimpinan pondok, ketika ke guru anak saya hormat. Takzim saya. Ikut apa ya siap Pak Yai. Apa siap Pak Yai. Ya. Bahkan saya kalau diundang ke Gontor, Jawa Timur, diundang, saya pergi. Kalau Bapak gimana? Banyaknya alasan, jangan. Ya, itu anak yang memberi ilmu anak kita, yang kita ini belum tentu Pak, belum tentu sanggup, belum tentu bisa, atau belum tentu sempat. Ya, takzim. Ya, jadi jangan berhusnuzon. Jangan bersuuzon dengan orang yang memberi anak kita ilmu, harus berhusnuzon, takzim. Maaf Ustaz, ya. Ustazah terima kasih. Tidak tahu ibu bapak kok pernah tidak terima kasih dengan ustazah? Ya pernah, alhamdulillah ya. Jangan kaki anak lah tamat, yang diingat tuh yang jelek-jelek saja, jangan. Ya. Gitu juga dengan anak-anak kita. Oke, syukran. Yang perlu saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.